Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakaiannya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang kata di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
ini. Kami boleh kembali untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Hari ini kami mau nyanyi yang semangat, kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan dipermuliakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus datang dan menjamah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai menyanyi dan menyembah Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang mau nyanyi buat Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi. Semangat banget nih Kak Usuladi. Iya, kita mau ngapain sih Kak? Semangat banget kayaknya nih Kak kita nih. Mau nyanyi nyembah Tuhan dong nanti ya. Semangat banget. Kak Ursula mau tanya, siapa di sini yang merasa disayang sama Tuhan? Saya. Tadi ya disayang Tuhan. Iya. Yang merasa disayang Tuhan, kita mau nyanyi lagu Yesus sayang semua. Bisa? Bisa. Tepuk tangan dulu dong Katia. Oke. Ikutin gerakannya Kak Ursula sama Katia ya. Iya. Semangat nyanyinya. Siap? Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Mama, sayang Papa, sayang
adik-adik, kalau semua masih semangat kan? Semangat banget. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, kita mau nyanyi lagu Teman Setia. Oke Kak, siap. Ikuti gerakan kontrol kaki ya adik-adik. Sama-sama katakan. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, Tuhan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. 1, 2, 3, go! Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, Tuhan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, Tuhan bersorak, hey, Dia teman setia. Dia teman setia. Dia teman setia. Dia teman setia. Haleluya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang sebelum kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan dan masuk firman Tuhan, Kakak undang kita untuk berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biar firman yang disampaikan hari ini dapat bertumbuh dalam hidup kami. Walaupun masih secara online, biar kami terus bersemangat untuk beribadah. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati gereja kami. Dan kami juga berdoa untuk Oma Susi. Biar Tuhan yang memberikan hikmat, kesehatan, perlindungan, dan berkat yang melimpah untuk Oma Susi dan semua keluarga besarnya. Dan juga untuk kedua wakil gembala kami. Berkati mereka juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Biar kakak-kakak sekolah minggu terus semangat mengajar kami. Berikan mereka juga kesehatan dan hikmat Tuhan. Dan berkati kami anak-anak sekolah minggu. Biar kami taat dan mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami, presiden dan wakil presiden. Biar Tuhan yang memberikan hikmat dalam memimpin bangsa kami, dan juga buat semua staf yang teratas sampai yang terendah. Biar mereka bekerja dengan baik.
adik-adik, kita siapkan lagi hati kita lebih fokus, kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk adik-adik, kakak undang. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar untuk melodi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Adik-adik, kita ulang dari awal lagi. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar untuk melodi, kami bernyanyi untuk memberi diri kami. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar untuk melodi, kami bernyanyi untuk memberi diri kami. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar melodi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah selesai memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, juga menyembah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, kami ingin bersatu hati Tuhan untuk mendengarkan isi firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap adik-adik kami yang ingin mendengarkan firman-Mu, dan Kau yang berkati Tuhan setiap kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Tentunya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan ya adik-adik, kita masih dalam keadaan sehat. Kita sukacita, kita senang. Kenapa? Karena kita suka memuji-muji Tuhan ya adik-adik. Iya, sekalipun kita tetap ibadah di rumah, tapi kita masih tetap suka cita. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau bercerita tentang seorang Saulus yang menjadi Paulus. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 9 ya adik-adik ya. Nah, bagaimana kehidupan Saulus ini sebelum dia bertemu dengan Tuhan adik-adik. Nah, si Saulus ini dia adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen adik-adik, orang yang percaya kepada Tuhan. Tujuannya apa adik-adik? Supaya tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada orang yang menyembah Tuhan. Makanya Saulus ingin menganiaya semua orang-orang pengikut Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, yuk kita saksikan tayangannya. Kakak minta semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita saksikan tayangnya supaya kita mengerti ya adik-adik ya. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat tayangannya kan? Nah, si Saulus tadi, dia pergi kemana adik-adik? Ke Damaskus. Nah, waktu dalam perjalanan, dia bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan. Melihat suatu sinar yang begitu
terang sekali adik-adik, sehingga membuat matanya silau. Nah, dan saking silaunya cahaya itu adik-adik, membuat matanya sampai buta adik-adik. Waktu Tuhan memanggil Saulus, Saulus, dia kaget adik-adik. Saulus kaget, loh kok ada suara tapi tidak ada orangnya. Nah, akhirnya Saulus bilang apa adik-adik? Siapakah engkau Tuhan? Nah, maka Tuhan bilang, Saulus, Saulus, akulah Tuhan yang kamu aniaya. Akhirnya Saulus pun jatuh tersungkur dan matanya menjadi buta adik-adik. Nah, kalau buta itu dia bisa mendengar nggak ya adik-adik ya? Bisa. Bisa berbicara nggak adik-adik? Bisa. Bisa melihat nggak adik-adik? Nggak bisa. Nah, baru Tuhan bilang apa adik-adik? Pergilah kamu ke tempat yang aku suruh. Di situ nanti kamu akan mengerti apa maksudku, kata Tuhan. Akhirnya Saulus juga pergi dibawa sama temennya adik-adik ke rumah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, waktu Saulus pergi ke rumah orang itu selama 3 hari adik-adik, 3 hari. Nih kerja Saulus ngapain? Dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa. Nah, dia berdoa. Waktu dia berdoa, dia mendapat penglihatan adik-adik. Seperti mimpi gitu adik-adik. Nah, dia dapat bahwa Tuhan menyuruh seorang Ananias untuk menumpangkan tangan di matanya supaya dia bisa melihat adik-adik. Nah, dan di tempat lain adik-adik, Tuhan menyuruh Ananias ke jalan lurus adik-adik. Kata Tuhan, pergilah kamu ke rumah seorang Yudas, karena di situ ada seorang yang bernama Saulus sedang berdoa. Nah, tiba-tiba adik-adik, Ananias takut. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, Saulus itu kan suka menganiaya orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan. Kenapa saya harus ke sana menemuin Saulus? Tapi Tuhan bilang apa adik-adik? Aku akan memakai dia untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik, Ananias juga melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Nah, dan waktu Ananias pergi ke rumah Yudas adik-adik, dia bertemu dengan Saulus dan mendoakan Saulus. Dan ketika waktu dia mendoakan Saulus adik-adik, dia mendoakan matanya, menjamah matanya. Nah, tiba-tiba Saulus bisa melihat. Nah, sehingga Saulus dapat melihat adik-adik. Dia dapat melihat seperti biasa. Dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Dan waktu matanya terbuka, Saulus juga bilang, saya mau menerima Tuhan. Saya akan memberitakan Injil. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Saulus itu waktu dia menerima Tuhan masuk ke dalam hatinya adik-adik, dia bertobat. Nah adik-adik, hidup Saulus pun diubahkan menjadi baru, yaitu menjadi Saulus yang suka menganiaya menjadi Paulus yang suka memberitakan firman Tuhan. Akhirnya Paulus menjadi hidup yang baru adik-adik. Dan namanya dipanggil menjadi Paulus. Nah, siapa tadi namanya adik-adik? Paulus, ya benar. Semuanya pintar, berarti semuanya nyimak tadi ceritanya ya adik-adik ya. Namanya menjadi Paulus. Paulus itu orang yang suka memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, waktu Saulus bertemu dengan Tuhan,
dia tidak hanya diselamatkan adik-adik, tapi dia juga diubahkan adik-adik. Yang tadinya suka menganiaya pengikut Tuhan, setelah dia diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup yang baru adik-adik, menjadi Paulus. Nah, dia menjadi orang yang suka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kemana-mana adik-adik. Nah, itu adalah kehidupan Paulus setelah bertemu dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan, yang tadinya jahat menjadi baik, menjadi membawa kabar tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang keselamatan adik-adik. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik, siapa yang di sini kita belum bertobat? Contohnya nih, kita masih suka ngejahilin adik-adik kita atau kakak kita, masih suka bohong kepada mama, masih suka bermalas-malasan ibadah, masih suka tidak membaca firman Tuhan, atau tidak mau berdoa. Nah, adik-adik, kakak minta kita berubah adik-adik, sama seperti Paulus. Dia tadi waktu bertemu sama Tuhan, dia berubah adik-adik. Menjadi apa tadi? Paulus yang suka memberitakan Injil. Nah, kita juga harus berubah adik-adik. Hidup kita harus berubah. Kalau Roh Kudus kita undang masuk dalam hati kita adik-adik, kita yang hidup lama harus kita tinggalkan. Kita harus hidup yang baru, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup baru itu contohnya apa? Yang tadinya kita bohong, setelah kita hidup baru, kita tidak bohong lagi. Nah, dosa yang lama kita tidak ulang-ulang lagi adik-adik. Kesalahan yang lama kita enggak ulang-ulangin lagi. Kenapa? Karena kita sudah hidup baru. Kita sudah diubahkan adik-adik. Nah, kalau orang yang sudah diubahkan, dia tidak sama lagi seperti hidup lama. Sama seperti tadi Paulus, yang Saulus suka menganiaya orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia diubahkan. Akhirnya dia menjadi Paulus yang suka memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, sehingga banyak orang yang selamat. Nah, sebelum kakak akhirin firman Tuhan adik-adik, kakak minta kita duduk yang manis, kita berdoa supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Kalau Engkau tahu Tuhan sudah mengubahkan Saulus menjadi Paulus yang suka memberitakan tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau Tuhan, masuklah ke dalam hati kami ya Bapa. Kami undang Engkau ya Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kami, untuk mengubahkan hidup kami yang tadinya kami malas, yang tadinya kami nakal, yang tadinya kami cengeng, suka bohong, suka nakalin kakak atau adik-adik kami, suka jahilin ya Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati kami untuk kami berubah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami seperti Tuhan memakai Paulus, bisa memberitakan firman-Mu. Kami juga mau ya Tuhan, masuklah ke dalam hati kami supaya kami berubah, dan kami mau hidup yang selalu kami hidup nakal,
Kami tidak mau lagi hidup nakal ya Tuhan, tapi kami mau dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Kami mau nurut sama Tuhan Yesus, mau nurut sama mama papa kami mau menjadi anak yang nurut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar Tuhan yang mengubahkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom adik-adik, waktunya kita membuat kreativitas. Yuk kita siap-siap. Nah, di sini Kak Riri sudah siapkan kertas origami yang sudah dipotong berbentuk lingkaran besar dan juga lingkaran kecil. Lalu ada lem, pensil, gunting, dan juga double tip. Pertama-tama, kertas origami berbentuk lingkaran besar kita lipat bagi 2 seperti ini, lalu kita gunting. Nah, setelah itu kita akan buatkan garis bantu di belakangnya ya adik-adik. Nanti kakak akan tunjukin hasilnya seperti apa setelah digambar. Nah, seperti ini dia adik-adik. Setelah itu kita gunting. Setelah digunting, kita siapkan 2 kertas origami berbentuk lingkaran kecil tadi, dan kita lipat bagi 2 yang bagian pertama. Lalu kita gunting. Lalu kita gunting kecil-kecil dan kita tekuk sedikit. Setelah itu kita akan tempelkan menggunakan double tip. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita buat mata dan juga mulutnya. Oh ya adik-adik, Kak Riris tadi lupa ya, boleh menggunakan spidol kalau adik-adik punya ya. Lalu kita tempelkan ke badannya menggunakan lem kertas. Sisa kertas karton ukuran kecil berbentuk lingkaran tadi kita potong bagi 2 ya adik-adik, untuk kita pakai sebagai sayap malaikatnya. Nah, setelah itu kita tempelkan menggunakan double tip. Nah, sisa yang biru kita potong atau kita gunting seperti ini ya adik-adik. Lalu sedikit di ujungnya kita potong lengkung. Lalu kita kasih lem kertas untuk kita tempelkan jadi tangannya. Nah, ini dia hasilnya. Setelah itu kita kasih warna sedikit aja di bagian ujung tangannya. Ini deh hasilnya adik-adik. Setelah itu, kalau adik-adik punya pensil warna atau spidol di rumah, adik-adik bisa menggunakan untuk menghias badannya ya. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Jadi deh malaikatnya. Selamat mencoba di rumah ya. God bless you.